Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah sekalian, kita sekarang berada di rumah salah satu sahabat hijrah yang telah menyelesaikan masalah hutang ribanya. Beliau sudah merdeka. Mari kita mengambil pelajaran dari beliau untuk bisa menambah semangat dan menguatkan hati kita di dalam menghadapi seluruh problematika hutang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Awal kami mengetahui bahwa transaksi kami adalah transaksi ribawi itu berangkat dari bisnis yang selama ini kelihatan besar. Pertumbuhannya begitu cepat. Dalam 1 tahun dari rumah yang kecil kita bisa pindah ke rumah yang gede. Order semakin banyak, bahkan bisa 3-4 kali lipat. Namun manakala kita mau bayar karyawan, kita kelimpungan cari itu. Membayar supplier kain juga sama. Kami juga berpikir, ada apa ini? Padahal kalau secara catatan kami itu, angka-angka itu ada di catatan. Namun manakala ada kebutuhan untuk pembayaran vendor dan lain sebagainya, kelihatan kok nggak ada dana di kas. Sampai-sampai kami jual motor pun itu kita belum tahu itu riba atau enggak, atau mungkin karena kita gelap mata. Jadi jual motor bekas, kita mau beli motor baru tapi kredit begitu. Jadi selisihnya itu kita ambil untuk pembayaran gaji karyawan. Itu sehingga kami merasa bahwa ada sesuatu yang enggak benar di transaksi kami. Dari sana beberapa teman menyarankan kami untuk melihat titik-titik apa atau dosa-dosa apa yang selama ini kita lakukan. Begitu kita checklist, saya motor itu leasing, mobil leasing, dan terakhir rumah yang saya tempati ini KPR. Dari sana kita mulai bersihkan. Jadi, motor kita jual, mobil kita kembalikan ke pihak leasing, dan kita mulai dengan kehidupan sederhana seperti sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kegamangan hidup, melihat bisnis besar tapi cash nggak ada, itu berpengaruh terhadap hubungan kami dengan anak, dengan istri. Jadi rasanya itu nggak betul-betul ketemu istri itu nggak nyaman gitu loh. Bawaannya itu marah aja, tersinggung sedikit marah kami. Ke anak pun juga sama. Jadi, kelihatan anak sedikit mungkin nggak sesuai dengan hati kita, ngobrolnya agak ngegas dikit anak, wah kita udah teriak-teriak tuh. Seperti itu Pak. Jadi ini efek terhadap keluarga yang saya lihat. Terhadap ibadah pun sama. Sholat bener kita 5 waktu ke masjid, tapi hati nggak tenang. Sholatnya itu malah doanya beda. Jangan sampai debt collector datang ke tempat kami. Jangan sampai tagih-tagihan itu datang ke tempat kami di waktu yang bersamaan, walaupun itu banyak yang telat-telat gitu. Jadi gusar, marah, dan macam-macam dah, kepanikan lah intinya. Walaupun kita tidak ingin itu kita tampakkan kepada teman-teman di bisnis kita maupun di lingkungan ketakmiran. Ya ini memang perjuangan berat, Bapak-bapak. Tapi dari sinilah
kami merasa harus mengevaluasi lagi yang selama ini kita lakukan. Kita istighfari, kita mohon ampun. Mulailah sedikit demi sedikit kita lepas titik-titik riba itu, sehingga kaki itu terasa ringan melangkah, walaupun kenyamanan hidup duniawi tadi tercabut. Tapi kami merasa alhamdulillah kami anak dan istri satu frekuensi, sehingga manakala kita berjalan satu frekuensi, langkah kita menjadi lebih ringan. Memang kadang kami merasa iri melihat teman-teman itu dengan membawa sertifikat 1 tahun masalah riba mereka terselesaikan, membawa sertifikat foto bersama dengan petugas bank, setahun selesai mereka upload di komunitas kita. Jadi rasanya itu mereka selesai 1 tahun 2 tahun mereka bisa, Allah bisa selesaikan. Saya tuh hampir 6 tahun. Kenapa Allah nggak selesaikan? Begitu besarkah dosa kamu? Begitu mengerakkan dosa kami, sehingga kami merasa bahwa kami layak untuk mendapatkan itu, karena kami merasa dosa kami begitu besar. Memang setelah kami selesaikan titik-titik ribawi di leasing itu, kartu kredit dan sebagainya kita selesaikan di tahun 2017, sehingga sisa satu saja, bahwa hutang kami hutang KPR di bank syariah, saya katakan begitu. Kami merasa bahwa ada akad-akad yang bagi kami itu nggak sesuai syar'i, sehingga kami bersikukuh dengan apa yang disampaikan Allah di Al-Baqarah itu, bahwa tinggalkan sisa riba dan pokok adalah milik engkau gitu. Dan kami bersikukuh dengan itu. Tentunya perjalanan untuk Allah selesaikan masalah ini luar biasa. Tekanan-tekanan dari pihak bank, petugasnya dan sebagainya. Di awal-awal memang saya sering marah dengan mereka yang datang ke sini. Di akhir-akhirnya kami merasa gini, kenapa saya harus marah? Mereka itu petugas, mereka punya kewajiban untuk menyampaikan SOP yang memang ditetapkan oleh bank. Nggak perlu saya harus marah gitu. Jadi mereka datang ke sini ya kita uluk salam, kita rangkul, kita ajak ngobrol tenang, sehingga suasananya itu bukan suasana tegang gitu, menagihkan yang dulu-dulu sering terjadi begitu. Begitu kita sudah mulai banyak ngaji, terutama di teman-teman PHR, Ustadz Dwi Agus Wahyudi yang banyak membantu kami untuk berkorespondensi dengan surat-surat peringatan dari bank itu. Alhamdulillah Allah tunjukkan. Jadi mereka datang, kami juga tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak panik dan sebagainya. Dan kita sampaikan sejujurnya bahwa kondisi kami seperti ini. Dan alhamdulillah juga kebayang kalau kita nggak nyicil ke bank selama 4 tahun, mungkin sudah lelang kemana-mana, udah berapa tahun yang lalu udah dilelang. Tapi qadarullah sampai 4 tahun kami nggak nyicil, itu subhanallah, suatu anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Walaupun memang tetap aja dalam hati itu ingin segera terlunasi semua tanggungan dan hutang-hutang ini, sehingga kami khawatir manakala Allah panggil saya dan saya masih punya tanggungan. Itu yang kami khawatirkan. Jadi kami tidak berpikir masalah harta itu berapapun saya lepas aset ini gitu. Seperti itu.
Alhamdulillah Ramadan 1443 Hijriah kemarin di tahun Masehi 2022 kami bermunajat kepada Allah juga bahwa apapun memang yang Allah qadarkan terhadap kami manut. Jadi doa-doa ini yang selalu kami bisikkan kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir itu. Ya Allah, kalau memang Engkau kehendaki bahwa rumah yang kami tempati ini Engkau ambil kembali, kami ikhlas. Kami ikhlaskan karena ini titipan-Mu. Namun kalau Engkau menghendaki rumah ini Engkau masih titipkan kepada kami juga mengikhlaskan. Terserah panjenengan, kami nurut, kami manut. Dan itu yang selalu kami komunikasikan, kami bisikkan di atas sajadah di sepertiga malam terakhir itu. Alhamdulillah di pertengahan Ramadan dengan perjalanan kita sudah berusaha untuk menjual aset. Di awal Ramadan kemarin ada salah satu calon pembeli sudah menawar di angka 1,5 miliar, walaupun pasarannya jauh di atas itu. Makanya kami merasa kami perlu rembuk dengan pasangan hidup, dan alhamdulillah pasangan hidup kami sejalan, udah selesaikan aja. Dan kami juga sampaikan kepada Ustadz Dwi Agus Wahyudi, jadi 5 tahun masa penantian ini sudah ya Pak Saihu bilang begitu. Walaupun di awal kami ragu kami masih ragu, angka 1,5 ke angka 2, sebetulnya pasarnya 2, sekian, kami masih ragu. Tapi ya penantian selama 5 tahun itu menghilangkan keraguan itu semua, sehingga sudah, ya Allah, kami lepas di angka itu. Walaupun kami masih negosiasi dengan calon pembeli tadi, apakah bisa naik dikit lagi Pak. Namun demikian, setelah saat tidak ada berita, mungkin karena kesibukan calon pembeli kami, di Syawal pertengahan, selisih 2 minggu seingat saya, ada salah satu calon pembeli hadir ke sini. Qadarullah semua, ternyata kami juga kenal, anak-anak kami juga kenal, sehingga guyup ngobrolnya itu, negonya itu enak gitu loh, negonya enak. Nah, begitu nego enak, dari angka yang kami tawarkan sampai ketemu deal itu butuh waktu cuma 3 hari. Butuh waktu 3 hari. Dan luar biasa, manakala kita sudah melepas kelekatan kita terhadap dunia itu, kita pasrahkan kepada Allah, ya sudahlah, wis apa jarene Allah, wis apa kata Allah, sudah berapapun yang Allah kasih, kita sudah banyak berterima kasih. Ternyata alokasi jauh lebih dari itu. Allah lebihkan dari 1,5 menjadi 1,8 miliar, lebih lagi 25 juta. Itu yang pertama. Ada kelebihan 325 juta dari yang rencana saya lepas dari 1,5. Yang kedua, dari banknya sendiri. Kalau dihitung hutang kami di bank, total dari hutang pokok sama margin itu 1,1 M.
karena memang kita sudah banyak berkomunikasi dengan teman-teman komunitas Paguyuban Hapus Riba, sehingga kami ngotot, enggak, kita minta bayar pokoknya saja. Dan itu kengototan kami itu sejak dari awal dulu pada saat kita bermasalah dengan perbankan itu, dengan kemacetan itu. Dari sana kita nggak mau bergerak di angka bayar pokoknya. Nah, dan alhamdulillah juga disetujui oleh pihak bank. Persetujuan itu nggak butuh waktu sekitar 10 menit. Kami sampaikan, kami minta bayar pokoknya saja. Saya lunasi dalam minggu ini. Tolong buatkan surat tertulis. Saya bikin surat permohonan, saya datangi banknya, saya taruh di meja mereka, saya tunggu 10 menit. Saya minta bukti tertulis hutang pokoknya yang kami lunasi. Alhamdulillah, Masya Allah, surat sudah keluar, kami sudah lunasi itu. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa teman-teman yang 1 tahun, 2 tahun sudah selesai, foto bersama sertifikat dengan petugas bank, diupload di komunitas, diupload di grup-grup, tercapai sudah saya. Mereka 1-2 tahun foto, saya 6 tahun baru foto. Namun foto ini tidak untuk siapapun, bahkan istri saya nggak tahu, walaupun istri saya ada di tempat di bank waktu kita pelunasan. Foto ini hanya saya dedikasikan saya dengan Allah saja. Alhamdulillah. Ya, untuk sahabat-sahabat hijrah yang kami cintai, kalau dulu kita seringkali mendengar cerita bahwa hijrah itu sesuatu yang sulit dan berproses, success story-nya dari teman-teman berhijrah itu banyak sekali. Dan penantian saya selama 6 tahun itu membuat kami galau, apakah benar ini success story ini bisa terjadi pada diri saya. Setelah penantian 6 tahun ternyata benar adanya. Jadi jangan patah semangat, jangan lepas dari doa-doa kita, diistighfari semua dosa-dosa kita. Titik-titik mana dosa yang selama ini kita pernah lakukan, kalau bisa dibikin checklist dan diistighfari di saat sepertiga malam terakhir. Manfaatkan waktu-waktu mustajab itu hanya untuk Allah. Walaupun memang proses, dan proses ini yang memang harus kita nikmati. Hasil itu nanti, kalau sudah Allah merasa bahwa kita pantas untuk menerima hasil itu, insya Allah Allah berikan. Itu yang kami alami. Penantian teman-teman 1 tahun, 2 tahun mereka selesai. Saya 6 tahun. Dan sangat mendalam ini ceritanya. Sampai sekarang pun saya masih merasa bahwa begitu enaknya orang itu lepas dari hutang. 1 bulan saya berjalan, kaki saya itu kayaknya nggak napak ke lantai, Pak. Karena merasa apa? Begitu ringannya. Hutang udah selesai, kami mulai toto-toto kembali, menata kembali bisnis kami yang kemarin sempat terpuruk, menata kembali kehidupan keluarga. Alhamdulillah keharmonisan sudah mulai tertata kembali, dan ini luar biasa. Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Jangan patah semangat teman-teman, sahabat-sahabat hijrah, tetap berjalan di jalan Allah apapun kondisinya, apapun duri dan aral di hadapan kita, itu adalah bagian pencucian dari dosa-dosa kita. Para sahabat hijrah, sekilas perjalanan mulai awal Pak Ahmad Saifu di dalam berjuang untuk menghadapi hutang riba, dan alhamdulillah beliau sudah, dengan ibrohnya hutang riba ini, beliau bertambah menjadi ringan. Kakinya ini perlu kita ambil pelajaran.
Jadi semua kemelekatan di dunia ini yang harus kita lepaskan, dan kemudian kita berpasrah diri kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah itu sudah dekat. Demikian para sahabat hijrah sekalian, semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.